do they think? Pump it, louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Ekspor batik dan produk batik terus mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Penyebab dari penurunan ekspor batik adalah karena kualitas yang semakin menurun, kurang adanya kreasi dan inovasi, ditambah lagi adanya krisis global. Nilai ekspornya hanya sebesar 73,8 US dollar pada tahun 2017, anjlok 53% secara tahunan. Kendala dalam ekspor batik yaitu disebabkan tingginya standar yang diterapkan pemerintah, antara lain standar produksi, label, dan ramah lingkungan. Yang dilakukan pemerintah adalah mendorong pelaku usaha batik dan tenun naik kelas, adalah dengan fasilitas pameran. Pihaknya akan memberikan 36 booth kepada pelaku usaha batik dan tenun dalam pameran. Di Wasra Nusantara 2019 di Jakarta Convention Center pada 20-24 Maret 2019 mendatang, pameran nasional ke-12 ini diyakini akan menumbuhkan pasar baru bagi IKM batik dan tenun. Berikut adalah data-data dari ekspor batik. Ekspor bawang merah. Ekspor bawang merah dari tahun 2014 sampai 2019 cenderung naik turun per tahunnya. Pada saat 2016 mengalami penurunan dikarenakan pasokan yang kurang karena panen yang mundur, dan naik kembali pada tahun 2017. Namun tahun 2018 mengalami penurunan lagi, tetapi tidak terlalu besar atau banyak dan tidak terlalu drastis, yaitu dari 9,5 juta menjadi 7 juta. Kendala yang dihadapi oleh ekspor bawang merah adalah margin pemasaran yang terlalu besar akibat saluran pemasaran yang panjang, maka harga yang diterima produsen semakin kecil yang dapat mengindikasikannya rendah balas jasa atau bagian harga yang diterima petani. Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura Suwandi, pihaknya mengupayakan pembangunan hortikultura 2019 melalui pengembangan kawasan di luar Jawa melalui ekstensifikasi optimalisasi teknologi pada sentra di wilayah Jawa, peningkatan kapasitas petani di luar Jawa, penggunaan benih biji untuk bawang merah TSS, pemajaman manajemen tanam bawang merah, serta membentuk pasar lelang hortikultura diserta strategis untuk menjadi harga dan pasokan. Berikut data dari ekspor bawang merah. Pada tahun 2017, ekspor lobster mengalami penurunan sangat drastis sekitar 36,26. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan sebuah larangan untuk berhenti mengekspor lobster ke luar negeri. Kendala dalam ekspor lobster adalah karena adanya kasus suap yang dilakukan oleh Bapak Edi Prabowo, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menguji ulang atau merevisi dalam pengelolaan benih lobster. Strategi yang dilakukan oleh para Menteri Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah penangkapan benih lobster ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Yang kedua, harus terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berikut adalah data-data dari ekspor lobster. Ekspor lada putih pada tahun 2015 sampai 2019, ekspor lada putih mengalami kenaikan dari sisi volume. Ekspor lada Indonesia terus bertambah, tetapi dari sisi mengalami penurunan. Ini akibatnya persoalan harga lada yang fluktuatif. Airlanda juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan atau inovasi-inovasi di sertifikasi produk berbasis lada yang dapat diproduksi di Indonesia. Kendala dari ekspor lada putih yaitu persoalan tekanan harga global serta kurangnya upaya penghiliran industri komoditas lada ditengarai sebagai penyebab belum maksimalnya kinerja ekspor komoditas rempah tersebut. Strategi ekspor lada putih melalui penghiliran komoditas, pasalnya meski merupakan negara pengekspor lada, Indonesia juga mengimpor komoditas bonus. Berikut data ekspor dari lada putih. Selama 5 tahun
terakhir, ekspor tripang mengalami fluktuasi. Ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2016, di mana volume ekspor mencapai 1.395.082 kg. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 2012 hingga 2015 menunjukkan tren ekspor tripang meningkat dari 900 hingga 1.200 ton. Kenyataannya, meski tren tripang meningkat, tetapi tripang makin sulit ditemui di perairan Nusantara. Untuk kendala yang dihadapi yaitu tripang termasuk jenis hewan laut yang mengandung banyak air. Hal ini membuatnya sangat riskan atau memiliki risiko tinggi terhadap himpitan. Strategi yang dilakukan adalah membudidayakan tripang dari benih yang berukuran dan berusia seragam, sehingga panen dapat dilakukan secara serentak dan tepat waktu, sehingga kualitas dan kuantitas masih dalam keadaan baik, yang nantinya akan berdampak pada harga jualnya. Berikut data ekspor tripang dari tahun 2014 hingga 2019.